dari Geek sendiri ini. Kalau misalnya mereka nggak dapat satu player, at least mereka bisa gangguin perjalanan dari tim ini gitu untuk melakukan rotasi selanjutnya. Sementara di sisi yang lainnya Jaxi nampaknya harus tertunduk lesu karena ada ledakan-ledakan vehicle di sebelah sana. Betul, sepertinya masih butuh untuk diselamatkan. Sementara Geek Fam yang sudah mulai berpindah, kali ini mereka lebih memilih untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi di arah shelternya. Tapping juga dari Maybe langsung ditujukan menuju ke arah Bong. Di zoning out dari arah rumah kuningnya. Bong langsung berpindah ke bagian rumah garasi atas untuk mendapatkan bibir circle yang lebih nyaman. Dan kalau kita perhatikan, dari arah barat sudah terjadi penumpukan, tapi Red Aliens mendapatkan beberapa tekanan kali ini dari tim Anarchy yang sudah mulai berperang di arah Sniper Tower. Sudah mulai berperang, godek kanan dan juga kiri, satu orang berhasil diamankan oleh Red Aliens. Bahkan kali ini satu pemain RA langsung turun ke arah bawah, bahkan mendapatkan korban berikutnya, 2 knock out dari tim Anarchy. Liquid bertahan seorang diri menjadi barisan paling depan, dilemparkan nades, bahkan bukan nades tapi molotov. Beko bakal dibakar hidup-hidup pada spray through the smoke, masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Liquid langsung menempelkan setup ke bagian Sniper Tower ini, ke arah rumah jamur ini. Liquid bakal melakukan low toss tipis saja dengan menggunakan nades-nya. Warung terjebak di bagian luar, nades akan segera meledak di bagian dalam dari smoke-nya, tapi splash damage saja yang diberikan dan masuk menuju ke arah tim Anarchy yang menyisakan 3 pemain mereka. Liquid masih berada di barisan paling depan, tapi nades-nya connect dari seorang Voldemort ke arah temannya sendiri. Liquid mendapatkan sebuah momen kali ini close combat, tapi ada third party yang join ke arah fight yang dilakukan oleh RRQ dan juga Red Aliens. Sementara lihat HP dari Liquid hanya tersisa sedikit banget, akhirnya dia bisa melakukan healing di atas bawah lantai 2. Liquid mendapatkan 1K3 terhadap Liquid yang harus di-knock dan langsung di-end menjadi kill point pertama untuk tim RRQ Reunited. HP-nya tinggal sedikit banget di situ. Betul, pixel HP dari seorang Nader, namun masih bisa bertahan di bagian lantai 2 dari arah rumah jamur ini. Zuxi masih langsung saja melakukan kekeran ke bagian lantai 2-nya, ke arah tangganya, mengantisipasi adanya pergerakan dari lantai 2. Dan Bigetron dengan hilangnya Liquid, mereka hanya menyisakan 3 pemain mereka. Tapi kalau kita perhatikan di arah kill feed Dona, ada satu tim yang sudah mulai melakukan keagresivitasannya. Ada GD yang sudah mendapatkan 5 poin kill. Oke, sementara GD mendapatkan 5 poin kill untuk sejauh ini ya. Pagi-pagi kayak gini kita masih akan fokus kepada perperangan atau pertarungan yang terjadi antara RRQ Rio dan juga Bigetron Red Alien. Sementara di sebelahnya dari Bigetron ada Geek Fam juga. Betul, ini Bigetron masih masuk ke dalam circle. Di belakangnya di bagian seberang jalan ada Void yang sudah mulai masuk ke arah play zone-nya. Ada beberapa tapping fire juga bertemu dengan 21 esport yang ada di belakang dari Red Aliens juga. Berarti BTR ini agak ke sandwich dari 3 tim. Ada RRQ, ada Void dan juga ada 21 di sekitar mereka. Bahkan ada satu tim lagi berwarna hijau. Kalau kalian perhatikan di arah minimapnya itu ada satu tim lagi berwarna hijau tadi terpantau di sebelah kanan high ground dari RA. Oke, namun nampaknya nggak rame-rame banget ya. Sementara Genesis Dogma Gates mungkin akan digempur oleh para player dari tim EVOS Reborn kali ini yang mulai memantau satu compound yang dimiliki oleh GD Gates sendiri. Sementara player-player yang lainnya juga dari Airwolf sudah mulai kena dampak peluru dari GD juga ternyata. Betul, ada Void dan juga GD. Yep. Aerolove-nya ke sandwich, tapi tadi knock yang diamankan oleh Void di steal kill oleh tim GD. Menambah 1 poin kill untuk GD, bahkan kali ini satu pemain dari Void harus di-knock out. Masih bisa di-revive karena jarak mereka berdekatan. Dan Potato akan menjaga angle ke arah 2 pemain Void yang lainnya. Dubs cukup low HP-nya, namun masih tercover dengan adanya wall smoke yang sudah dibuat oleh Void. Oke, sementara di sisi belakang dari EVOS pun juga ada tim Aura yang mulai mendapatkan satu persatu player dari EVOS sendiri. Sementara 2 player dari tim Void kali ini benar-benar posisinya nggak enak banget. Maut ingin menjemput mereka kalau misalnya mereka nggak hati-hati kali ini. Karena tim Aerowolf pun benar-benar nggak mau tinggal diam atas player-player dari tim Void sendiri. Ada yang dilindas sama Bonafide, ada Boom yang tadi dilindas, bahkan Ponbit langsung dipulangkan bertukar lobby. Maybe sudah tidak bisa diselamatkan lagi dari Void. Hanya menyisakan 2 player aktif karena Asa terjebak di arah satu pohon. Bahkan smoke-nya yang sudah mulai menghilang, ada 21 juga yang bakal menghimpit pergerakan mereka. Plus Blue Zone yang sudah mulai bergerak untuk Blue Zone yang kelima. Tapi kalau kita berpindah menuju ke arah shelter, ada Geek yang saat ini tidak bergeming dari posisinya saat ini juga. Masih bisa memperhatikan daerah sekitarnya. Ada tim SG yang udah mulai nge-split ke bagian 2 mulut goa yang ada di arah shelter. Ada tim lain juga di sekitar mereka, tapi DU bakal bergerak. Mobil sudah mulai terdengar, belum ada tembakan, belum ada covering fire. Bahkan kalau kita perhatikan di sisi lain, Void masih melakukan fight. Bahkan kali ini dari DU yang bakal YOLO menabrak compound dari tim Aura, bahkan tersandwich oleh 2 tim. Geek join to the fight. Lemparan nades menuju ke bagian
bibir dari arah koanya. Poin dipulangkan menuju ke arah lobby dan Aura kali ini harus menghadapi serangan dari Dewa United. Oke, Dewa sebenarnya posisinya juga agak nggak enak ya. Namun nampaknya mereka bisa fokus satu sama lain. Antara satu sama lain untuk Aura dan juga Dewa United. Granat pun juga sudah mulai dilontarkan antara kedua tim kali ini. Dua player dari tim DU pun juga bakalan menjadi frontliner untuk mereka semuanya. Mereka sekarang berhadapan. Deket banget depan-depanan. Satu vehicle mulai diledakkan. Granat selanjutnya pun juga mulai aja dilontarkan oleh Rosesi yang bisa mendapatkan. Enggak, ternyata Rosesi pun yang harus tertuduk lesu. Menyisakan dua player aktif aja dari tim Aura kali ini. Betul, trading terjadi 1-1 namun dari Okiozora masih belum di end, masih bisa di revive oleh pemain-pemain dari tim DU. Bahkan dari Aura mereka lebih memilih turun menuju ke bagian dalam dari bunker shelter ini. Red Face sudah mulai terkat rotasinya, tidak bisa diselamatkan lagi, berarti EVOS sudah mulai berkurang jumlah pemain mereka. Kali ini tinggal 3 player EVOS yang masih aktif dan DU menguasai tempat yang tadinya ditempatin oleh tim Aura. Iya, tim Aura pun sekarang yang agak kesulitan ya. Dan akhirnya satu player dari Aura pun masih bisa untuk di revive. Sementara tim Aerowolf di sisi yang lainnya harus tereliminasi di posisi 12. GD pun juga masih bertemu dengan EVOS. Begitu pula dengan SG dan juga Bigetron Red Alien. Namun nampaknya kita bakalan masih fokus ke arah yang lainnya yaitu EVOS dan juga GD yang langsung aja melakukan push effort. Hanya tersisa Lizard seorang yang harus bekerja keras. Namun nampaknya mereka harus pulang di posisi yang ke-11. Betul, tapi DU masih terus untuk melakukan fight. Kali ini akan bertemu dengan tim SG. Dua pemain SG berada di bagian high groundnya. Satu orang sudah mulai lompat ke bagian bawah. Bahkan satu orang pemain DU sudah berhasil diamankan. Steve berada di bagian luar namun ke di arah dalam masih bisa mendapatkan satu dan trading terjadi kembali. Hanya menyisakan Steve yang tersisa bakal langsung covering fire tapi terlambat karena dua pemain SG sudah mulai melakukan setup dan di belakang mereka ada yang join fight juga ternyata. Geek join to the fight, mengganggu pertempuran bahkan ber fight juga join. Tapi Aura datang dari arah bawah dan memporak-porandakan setup dari tim SG. Satu pemain SG tumbang, lemparan nades menuju ke bagian bawah tapi masih ada healing yang sedang dilakukan. Rosesi pun masih bisa bertahan tapi No Mercy sudah tersungkur lemas, letih dan lesu. Aura memenangkan fight-nya kali ini. Rosesi nggak selamat, dia sudah dipulangkan. Iya, karena tadi chaos banget ya. Rosesi dihantam dari belakang pun juga dari dalam dari arah tim Aura. Namun perperangan pun masih berlanjut kali ini. Masih tersisa 8 tim yang akan bertanding memperebutkan winner chicken dinner untuk di Irengel kita kali ini. Sementara dari tim 21 pun bakalan langsung aja pulang di tangan tim Geek Fam kali ini. Betul, bahkan dari BTR pun nggak bisa bertahan lama karena pergerakan mereka udah ditungguin sama tim-tim lain yang terlebih dahulu touchdown di bagian dalam dari circle-nya. RRQ, last man standing mereka terculik dan sepertinya dari RRQ juga sudah tidak bisa bertahan lagi tapi mereka membawa pulang 2 poin kill plus placement 6. Berarti 8 total poin yang mereka bawa pulang. Tapi lihat GD. Apa yang dilakukan GD kali ini? Wow, jumlah kill mereka cukup banyak. 14 barusan ya. 14 tapi lihat kita juga boost sekali depan-depanan. Satu spray dari Kato. Masih belum bisa mendapatkan satu Gak lihat. Itu di atas mobil. Di dalam mobil. Kato pun harus tumbang namun Voker akhirnya ya. Satu backup fire dari Geek memulangkan Voker dan memulangkan tim Boom Esports di posisi yang keempat. Oke, itu sebuah momen yang unpredictable bisa terjadi. Voker menggocek 2 pemain dari Geek. Oh my god, What a nice play dari seorang Voker. Wah, IQ 2000 banget sih itu barusan Voker. Walaupun nggak selamat dia karena kan emang ada backup fire dari Geek juga gitu. Cuman mengulurnya tuh cukup lama gitu. Betul, itu buying time yang banyak banget waktunya dilakukan oleh seorang Voker. Beda cerita kalau tadi masih ada setidaknya 1 atau 2 pemain dari Boom. Mungkin Geek yang akan kewalahan dengan pergerakan yang dilakukan oleh seorang Voker. Betul, oh my god. Oke, kita bakalan masih aja melanjutkan perperangan ini. 3 tim tersisa, GD, Geek dan juga Aura di tanah Irengel kita ini. Oke, kita harus fokuskan kembali. Tinggal 3 tim yang tersisa seperti yang dibilang sama Dona. Sementara dari tim Gate kembali lemparan nades bertubi-tubi bakal dilemparkan ke arah Daibot. Tembakan dari Toms menuju ke arah 2 player GD yang lainnya. 9 orang yang masih live. Aura 3, dari Geek 4 dan dari GD sisa 2. Yap, betul sekali. 4 versus 3 versus 2 kali ini masih akan tone down lagi terlebih dahulu karena ini mereka menghadapi late game, super late game. Mereka masih harus set up terlebih dahulu, reset terlebih dahulu dan rethink terlebih dahulu ya. Dan kalau misalnya kita lihat udah ada split position dari Geek Fam 2-2.
Betul, ini udah mulai nge-split dari Geek, berarti 2 orang bakal ditugaskan untuk menjaga ke arah Aura, 2 orang lagi bakal ditugaskan untuk menjaga ke arah GD. Di mana GD juga melakukan setupnya dengan begitu rapat, mereka butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Masuk ke vehicle, udah otomatis bakal kelihatan, apalagi Mort juga sudah mulai ngeker dengan SLR-nya ke arah tim GD. Dinosaurus masih dalam posisi prone dan kali ini dia bakal langsung lari dan touchdown di bagian belakang dari sebuah pohon. Oke, masih Wah, Kato dapat tenang-tenang reset aja. armor sama helm. Wah iya dari ini ya looting ya. Betul, dari enak air loot. banget. Oke, namun nampaknya dia sudah mendapatkan beberapa damage juga dari seorang star. Dari GD, Git sendiri, Mort pun juga mungkin masih mau membuka jalan. Sementara itu ada satu shake yang berisikan satu player dari tim Aura yang sekarang harus dipulangkan ke arah lobby. Namun player-player Geek yang lainnya bakalan masih fokus ke arah tim yang lain yaitu Genesis Dogma Gates. Betul, dan GD pinter banget, mereka nggak langsung ngambil inisiasi untuk menjadi tim ketiga yang mengganggu Yap. pertempuran. Tapi mereka membiarkan 2 tim ini rusuh terlebih dahulu juga untuk mereka mendapatkan placement yang lebih maksimal. Dan hanya tinggal 1 orang aja dari tim Aura, Jaden saja yang tersisa. Dinosaurus juga sudah terspot oleh pemain-pemain dari GD. 16 kill, what Oh a my God. kill dari tim GD. Oh my god, dan mereka pun pastinya ya nggak mau berhenti sampai situ aja. Mereka haus banget akan kill untuk momentum-momentum seperti ini. Mort pun dari tim Geek bakalan mungkin kegencet ya karena ada molotov di jalur keluar dia pun juga dengan damage dari Blue Zone. Sementara itu Mort bisa mendapatkan satu kan? Masih belum ternyata ada refrag yang dilakukan oleh tim GD Geeks backup fire yang cukup cemerlang dari Nichil mendapatkan 1 player dari tim Geek. Betul, ini 2 lawan 2, kondisi yang berimbang dari 2 tim yang tersisa di mana Star berada di barisan paling depan. Ini Kato dan juga Star yang ada di barisan depan untuk kedua tim ini. Toms bakal membackup tapi Toms sudah mulai kelihatan oleh seorang Nichil. Brown shoot yang hampir saja mendapatkan kepala dari seorang Toms ini. Kalau Tomsnya kena kondisinya bakal sangat-sangat dikuasai oleh tim dari GD. Kali ini Star masih melakukan pick tipis, diledakkan mobilnya begitu saja. Toms masih bisa terselamatkan rupanya. Ini dari Star tahu nggak ya ada Kato di balik batu? Kayaknya sih belum. Nits? Eh, Itu Nets apa? Itu Nets. Dan untungnya nggak sampai ke arah Star. Kondisi masih berimbang untuk di circle yang ke-8. Blue Zone akan segera menghimpit posisi dari Tom sangat dekat dengan Blue Zone. Ya. Thomas bakal termakan Blue Zone lebih cepat dibandingkan 3 player lain yang masih tersisa sejauh ini karena tinggal 4 orang yang bertahan. Thomas masih bisa berdansa di balik satu pohon tipis dan Kato tidak memberikan stepnya sama sekali. Kato benar-benar tenang banget di situ, nahan banget untuk sejauh ini dia nggak mau ketahuan dan itu dia Kato mulai membuka badannya, namun ada backup fire dari Nichil yang bisa mendapatkan 1 orang bahkan 2 kah? Enggak, Nichil pun harus di knockdown kali ini dan Star pun bakal langsung aja berdansa dan langsung membawa timnya menuju kemenangan. Genesis Dogma Gates mendapatkan winner chicken dinner di game Irangel kita yang kedua ini. 9